Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salah satu buktinya adalah kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam, kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah sholat berjamaah maghrib. Kita mudah-mudahan bisa diberikan paham bahwa dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk persiapan meninggal. Jadi khawatirlah ketika nama kita disebut atau diumumkan di masjid dengan kalimat pembukaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sebagainya. Maka pada saat itulah kita mulai menikmati daripada hasil amal perbuatan kita di dunia. Dan mudah-mudahan pengajian kita malam ini adalah pundi-pundi tabungan amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita jadwal fikih ibadah. Minggu kemarin kita tafsir. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Pertama, mungkin nanti sebelum sholat berjamaah itu harus ada syaratnya. Pertama, untuk ketentuan sholat berjamaah itu ada 7 aturan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Tapi sebelum berjamaah, apa saja yang harus kita persiapkan? Setidaknya itu tadi syarat sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah. Syarat bagi siapa? Cuma 2. Karena berjamaah itu cuma 2, imam dan makmum. Berarti malam ini kita bahas apa saja syarat menjadi imam dan apa saja syarat menjadi makmum. Makmum juga ternyata nggak sembarangan jadi makmum. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti ya batal sholat berjamaahnya, kan begitu. Bahkan syarat makmum itu sampai ada 11 gitu ya Pak ya. Nah, dan setelah kita membahas tentang syarat makmum, insya Allah kita membahas tentang aturan-aturan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sholat berjamaah insya Allah yang saya akan bahas di sini dengan kitab Sulamut Taufik, kitab yang dikarang oleh, saya lupa lagi ya siapa pengarangnya. Kita berdoa untuk beliau. Salah Sulamut Taufik ila mahabbatillah ala tahqiqil alim ala fadim ala wara ala kamil Syekh Muhammad Nawawi nafallahu bi amin al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Faslun al-jamaah fi ada'il maktubah ala zuhur al-ahrar al-mukim. Salat berjamaah itu diwajibkan bagi laki-laki yang merdeka dan yang mukim. Al-balighina bagi orang-orang yang balik, ghairu mu'zarina selain orang-orang yang punya uzur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini sepatah daripada Imam Musonif pengarang kitab ini bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu. Nah, gitu ya. Cuma fardu itu ada 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu yang membedakan. Dalam mazhab Hambali ya,
ini diriwayatkan oleh Atha bin Rabah, yang hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Huzaimah. Dalam mazhab Imam Hambali itu sholat berjamaah bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, bukan yang musafir ya, dan yang balik itu hukumnya fardu ain. Itu khusus untuk mazhab Imam Hambali. Jadi kalau bapak-bapak bermazhab Imam Hambali mau tidak mau, kalau tempat tinggalnya di Nusa Indah, balik terus laki-laki itu tidak boleh tidak. Ketika azan berkumandang wajib segera ke masjid untuk berjamaah karena hukumnya fardu ain. Selanjutnya mazhab Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan kitab Al-Ifsah juz 1 halaman 142 itu dijelaskan bahwa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang merdeka, yang balik, yang mukim itu hukumnya fardu kifayah. Tadi kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban kolektif. Ketika kewajiban sudah dilaksanakan, maka yang lain itu terlepas dari kewajibannya. Ini dasar hukumnya dulu gitu ya. Jadi ternyata ada perbedaan, bukan ulama saja, perbedaan mazhab. Mazhab Imam Hambali itu hukumnya fardu ain, mazhab Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah, dan mazhab, ini satu lagi, mazhab Maliki dan Hambali itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Statementnya, dalilnya terdapat dalam Nailul Autar juz 3 halaman 106 dan Jawahirul Aqli juz 1 halaman 76. Jadi referensinya seperti itu. Mazhab Hambali fardu ain, mazhab Syafi'i fardu kifayah, mazhab Maliki dan Hanafi itu adalah sunnah muakkadah. Nah, gitu ya. Itu aturan hukumnya. Nah, sekarang apa dalil sholat berjamaah? Sebetulnya kita sudah sering lihat di sana tuh ya, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Yang pertama, sholatul jamaah afdalu minal fazzi bisabi wa isrina darajat. Itu udah jelas. Itu kalau sudah Bukhari Muslim itu biasanya derajat hadisnya itu udah mutawatir, gitu ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Sholat berjamaah ini kita bukan bercerita tentang berjamaah di mana, enggak, ya, di masjid, di rumah, di padang pasir, di hutan, di pompong, di mana aja itu terserah lah. Yang penting sholat berjamaah itu derajatnya sama dengan 27. Nah sekarang 27 itu saya pernah memberikan sebuah gambaran. Itu penilaian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sholat kita ketika berjamaah. Kalau sholat munfarid, minal fadhi atau munfarid, ya, minal fadhi itu hanya 1 derajat saja, dengan catatan yang memenuhi kriteria syarat dan rukun sholat. Kita syarat sholat dulu sudah disampaikan, rukun sholat sudah disampaikan. Kalau memenuhi dapat 1 derajat. Kalau sholat sendirian. Nah kalau berjamaah sesuai dengan hadis Nabi itu sampai 27 derajat. Saya ilustrasikan rukun sholat ada berapa? Ada 17 ya. 1, 2, 3 sampai 17. Nah ini masing-masing 27. Ya. Niat 27, terus takbiratul ihram 27, Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah, berdiri kamu saya, berdiri 27, Al-Fatihah 27. Nah sekarang pertanyaannya, dari dulu kita mulai balik sampai sekarang, kita bertahan kan di 27? Atau jangan-jangan niat kita sekarang masih 6, masih 5 atau 4
mungkin 10 dan sebagainya. Kita udah bahas kemarin syarat-syarat niat, cara niat dan sebagainya. Atau misalnya Al-Fatihah kita gimana? Ya mau tidak mau waktu kita cek kemarin banyak kan ternyata kekeliruan ketika kita baca Al-Fatihah. Entah dapat berapa derajat tuh di hadapan Allah. Terlalu pede kita dapat 27. Tapi kita pun terlalu berani kalau kita tak mau bersemangat meningkatkan kualitas ibadah kita. Masa dari mulai akil balik sampai sekarang udah tua gitu aja derajatnya, nggak ada peningkatan kan gitu. Nah itu diantaranya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Kalau dari niat sampai salam 27 kali 17 itu tetap aja nilainya ujung-ujungnya 27 dari rata-ratanya kan begitu. Kalau kita menggambarkan raport sholat kita, bukankah Nabi pernah berkata, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab. Kita hitung-hitung aja tak apa-apa. Sholat kita gimana sih? Silakan aja nilai sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Derajatnya itu sampai 27 derajat. Nah sekarang bagaimana sholat berjamaah yang perempuan? Nah di sini sudah jelas. Di sini dikatakan oleh Imam Muslim bahwa sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Terserah mau wajib ayat atau wajib kifayah. Yang jelas wajib aja. Adapun bagi perempuan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ammar bin Qais, bukan Ammar bin Qais, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tamatta'u nisa'akum al-masjid. Jangan kalian mencegah perempuan-perempuan kalian ke masjid. Jadi kalau mau berjemaah biarkan saja gitu maksudnya. Ya. Tapi wa buyutahunna khair lahunna. Tapi rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik. Nah, jadi kalau istri kita mau berjemaah, enggak usah dicegah, biarkan aja. Tapi kata Nabi, kalau sholat di rumah itu lebih baik. Nah, gitu ya. Bagaimana jalan tengahnya? Kalau sholat di rumah dapat 1 derajat, kan begitu. Kalau berjamaah di sini dapat 27 kan? Nah, kira-kira jalan tengahnya ada nggak solusinya dari bapak-bapak? Nah, saya nggak mau menyampaikan karena khawatir Pak Imam termotivasi ya. Nanti aja lah pokoknya ya. Ada hal yang memang harus disampaikan, ada yang memang tak elok disampaikan, gitu ya. Ya solusi istri supaya dapat berjamaah, tapi dia di rumah kan bingung kan. Nah, gitu. Kalau punya anak perempuan yang udah mumayyiz mungkin tak jadi masalah berjamaah di rumah, gitu ya. Anak perempuan yang udah mumayyiz, bukan balik ya, mumayyiz. Terus ibunya jadi imam, itu dapat tuh 27 derajat tuh. Karena berjamaah kan, udah gitu di rumah lagi kan lebih baik. Nah masalahnya sekarang suaminya satu, istrinya satu, nggak ada anak lagi kan gitu ya, oke? Nah itu, saya belum berani baik Bang, gitu ya, nanti aja lah. Nah gitu ya. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk kepada aturan-aturan atau tata cara sholat berjamaah, maka kita membahas tentang syarat imam dulu, ya, karena syarat itu adalah ketentuan sebelum pelaksanaan, kan gitu. Syarat sholat itu biasanya suci, berarti sebelum sholat harus suci. Jadi nggak mungkin kita langsung rukun sholat, pasti syarat sholat dulu. Nggak mungkin kita sholat berjamaah, pasti kita sampaikan syarat dulu. Yang pertama adalah syarat bagi imam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim halaman 673, Imam Abu Dawud halaman 682, Imam At-Tirmidzi 235, Imam Nasai 780,
Ibnu Majah 980 dan Imam Ahmad 17063. Kata Nabi Muhammad SAW, ya ummul qaum aqra'uhum di kitabillah. Nah begitu. Jadi imamlah kalian kepada sesuatu kaum, aqra'uhum di kitabillah, yang paling basi bacaan Al-Qur'annya. Itu peringkat pertama dulu. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, jangankan dewasa, anak kecil yang sudah mumayyiz kalau fasih Al-Quran, terus ada orang tua yang bacaannya biasa-biasa, mendingan anak kecil jadi imam. Sampai begitu kan? Saking ketatnya seorang imam, karena harus fusha atau fasihnya bacaan. Nah, gitu. Ingat mumayyiz ya, mumayyiz itu adalah belum balik, tapi dia sudah istilahnya sudah tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Kalau balikan pertama Muhammad SAW tersanakan fitnah kali warusa umur 15 tahun, lalu itu kamu ketika warusa di sisirin karena mimpi jin ayat ketiga oleh warusa di sisirin. Jadi sempurna umur 15 tahun ada anak yang belum 15 tahun, 14, 13, 12, 10 sudah pasti baca Al-Qur'annya, itu sudah boleh jadi imam menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab lain tidak diperkenankan. Jadi syarat yang pertama ini sesuai atau berdasarkan hadis Nabi ya. Tadi sampai yang meriwayatkannya banyak. Ini berarti hadisnya hadis sahih. Hadis dhaif saja kalau diriwayatkan banyak itu derajatnya dari ada hadis hasan. Apalagi ini hadis sahih yang meriwayatkan banyak, ada Imam Muslim, Abu Dawud, terus At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya Allah. Nah, berarti ini memang dari Nabi langsung. Jadi yang pertama, aqra'uhum li kitabillah. Di antara kalian yang paling fasih siapa bacanya? Nah, gitu. Silakan dicari oleh jemaah siapa yang paling fasih, nah, gitu ya. Yang kedua, fa in kanu fil qiraati sawaan, apabila semuanya jamaah fasih dalam membaca Al-Qur'an, nah gitu, maka kata Rasulullah, fa'lamhum bis sunnah, carilah orang yang lebih alim, lebih mengetahui tentang sunnah. Nah, gitu ya. Berarti tentang ilmu agama. Nah, itu urutannya ya. Fasih dulu baru alim. Nah gitu. Kata Nabi nih. Yang selanjutnya fa'in kanu fi sunnah sawa, apabila semuanya paham juga sunnah, paham juga ilmu agama, nah gimana nih bingung? Maka kata Nabi, fa'aqdamuhum hijratan, utamakan yang pertama hijrah siapa? Yang pertama pindah ke sini siapa? Nah gitu. Saya mau tanya di antara jemaah di sini yang paling pertama siapa yang ke sini? Nah gitu ya. Nah, itu aja. Tadi pertama yang paling fasih. Kalau semuanya fasih, yang paling alim. Kalau semuanya alim, yang pertama datang ke rumah Nusa ini siapa? Fa'in kanu fil hijrah sabar, apabila pindahnya itu sama. Ya, kebetulan ini semua jemaah ke Nusa Indah itu bareng-bareng gitu ya, nah gitu. Maka fa'aqadamu silman, siapa yang pertama masuk Islam? Oh, ini jelas dari Islam semua. Wa fi riwayatin sinan, siapa yang paling tua? Nah gitu. Itu urutannya Pak ya. Jadi yang paling fasih, yang paling alim, apalagi tadi yang pertama pindah, yang datang gitu ya. Yang keempat adalah yang paling tua siapa di antara jamaah. Nah, tapi kalau paling tua tidak fasih, mohon maaf, tetap yang pertama fasih dulu. Wala yu'ammanur rajul ar-rajula liwasudani,
dan jangan coba-coba menjadi imam, ya. Jangan coba-coba menjadi imam ke suatu daerah tanpa diizinkan. Ada kamu ke sini dengan percaya diri langsung jadi imam, itu nggak boleh kata Nabi. Berarti menghargai masyarakat sekitar. Nah, begitu maksudnya. Itu udah dilarang sama Rasulullah SAW. Bila diizin kalau cari diizinkan oleh jamaah itu lain cerita. Cuma kalau kita kepedean, orang lagi berjamaah dia langsung jadi imam, nah itu yang nggak boleh, ya. Kecuali seizin pengurus masjid. Itu ketentuan daripada syarat jadi imam. Itu berjenjang ya Pak Imam ya. Jadi jenjang pertama tadi harus fasih dulu lah mau tidak mau. Bahkan saking harusnya fasih, anak kecil saja boleh menjadi imam dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Ada tambahan lagi. Syarat menjadi imam ini berdasarkan kitab dari Minhajul Qawim halaman 73 dan kitab Jairumin Alal Minhaj juz 3 halaman 286. Ada tambahan syarat menjadi imam pertama wali atau penguasa. Nah, berarti Nusaidah ini udah kuasa. Pak RW-nya jadi imam kan? Nah, gitu. Yang fasihnya ada, yang pemerintahnya ada. Jadi bagusnya yang jadi imam itu gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, bagusnya itu. Pemerintah dulu. Nabi kan jadi imam, bukankah Nabi penguasa Madinah? Kan begitu. Ketika Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, bukankah Abu Bakar menjadi imam? Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, bukankah Umar bin Khattab jadi imam? Kan begitu. Jadi memang ada contohnya. Bagaimana kalau RT, RW, lurah, camatnya tidak fasih bacanya, mundur dulu. Tadi kan yang pertama harus fasih. Yang selanjutnya yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, jadi Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah khusus untuk masjid Al-Kausar misalnya nunjuk siapa yang jadi imam. Itu sah untuk persyaratan jadi imam. Seperti hanya kemarin ketika kita bulan puasa, panitia atau sama dengan zakat kan. Amil zakat itu wajib atas restu pemerintah. Nggak boleh bikin sendiri. Atas inisiatif yayasan, atas inisiatif DKM nggak bisa Pak. Karena DKM bukan pemerintah, yayasan bukan pemerintah. Khawatir ketika kita bayar zakat tidak syah. Kalau kita bayar zakat ke amil, itulah jelas sah. Karena amil yang salah satu yang berhak menerima zakat. Tapi kalau kita serahkan ke panitia, nah ini yang jadi masalah. Kalau disalurkan, alhamdulillah. Tapi kalau diambil sama panitia, memang ada ketentuannya. Yang wajib menerima zakat itu panitia ada. Jadi bedanya panitia zakat dengan amil, kalau amil itu panitia yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kalau amil yang tidak ditunjuk, hanya ditunjuk oleh DKM, yang ditunjuk oleh yayasan itu bukan amil, itu namanya panitia. Nah makanya sama, orang yang jadi imam syaratnya salah satunya adalah atas SK atau petunjuk daripada penguasa. Kalau sudah dapat SK jadi imam, ada resikonya. Resikonya orang yang menunjuk atau yang menugaskan harus memberikan upahnya mau tidak mau. Nah gitu. Asal dengan catatan imam memang tidak punya kerjaan lain selain dia menjadi imam. Nah gitu ya. Banyak sebetulnya masalah imam gitu ya, yang ideal, cuma ya kita sepintas saja. Yang selanjutnya, apabila masjidnya berbentuk wakaf, itu syarat yang selanjutnya adalah nazir yang ditunjuk oleh wakil. Ini masjid ini bukan wakaf ya Pak Haji ya? Bukan kan? Berarti masjid umum, berarti ini nggak berlaku lah. Kalau masjid wakaf
itu yang berhak jadi imam nazirnya, orang yang diamanatin, dia dipercaya oleh wakilnya yang memberikan wakaf. Selanjutnya syarat imam yang selanjutnya adalah wakil, orang yang mewakafkannya. Yang jelas juga punya kemampuan bacaannya, kemampuan kealimannya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah syaratnya jadi imam adalah karena ditunjuk oleh masyarakat umum. Inilah yang hadis Nabi yang mengatakan faidah tabattum fa'alaikum bisawadil aqdam. Peganglah keputusan masyarakat yang mayoritas. Kalau semua masyarakat Nusa sudah menunjuk Pak Imam A, ya mau tidak mau silahkan laksanakan, itu adalah sebuah amanah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah imam dapat imbalan? Boleh kalau berdasarkan SK, surat keputusan dari penguasa, gitu ya. Karena nggak mungkin SK itu tanpa keputusan bias yang lain, gitu. Nah, itu ya. Baik, itu syarat menjadi imam. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, malam ini mudah-mudahan selesai khusus sholat berjamaah. Selanjutnya syarat menjadi makmum. Nah, ini kalau menjadi imam kan cuma satu orang, kalau makmum ini rata-rata kita ya. Sudah memenuhi syarat atau belum? Yang pertama syarat menjadi makmum, Allah ya'lamu batlani sholatul imam bihadasin aw bighairihi. Seorang makmum jangan mengetahui imamnya batal sholatnya, baik batal karena hadas atau batal karena yang lainnya. Nah, ini. Jadi ketika kita sholat, kita nggak boleh tahu imam itu batal atau tidak. Tapi kalau kita tahu, misalnya kentutnya kita dengar ya sama kita sendiri, kita wajib muparokoh, berpisah. Karena apa? Karena udah jelas imam batal sholat. Yang lain tak tahu sah sholatnya, silakan lanjutkan. Ya itu terserah kejentelan imam. Kalau betul batal, udah mundurkan diri, kan begitu. Ini yang jadi masalah. Banyak pemimpin, banyak imam yang batal kepemimpinannya, nggak mau mundurkan diri, itu yang jadi masalah. Ya. Jadi ini khusus makmum, saya nggak bicara imam lagi. Jadi makmum kalau bisa jangan tahu imam batal. Terserah batalnya kenapa. Batalnya sholat itu salah satunya adalah batal karena batal wudu. Batal wudu ada 4 kan? Nah, gitu ya. Ada yang namanya keluar angin, keluar sesuatu dari luar lubang, ada yang namanya bersentuhan laki-laki dan perempuan, ada yang namanya hilang akal, dan ada yang namanya menyentuh alat kelamin depan atau belakang. Itu yang pertama. Jadi usahakan makmum jangan kepo, jangan pengen tahu. Kalau bisa justru tidak tahu bahwa imam itu tak batal. Ya, mulus begitu saja. Itu jadi sah sholat berjamaahnya. Tapi kalau dia tahu, wajib muparokoh, wajib berpisah. Dan jangan bilang-bilang, woi imam batal. Ya. Baik, yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Jangan meyakini seorang imam ketika dia sholatnya itu wajib diqada. Nah, ini maksudnya. Contoh, pakai contoh aja. Kita sebagai makmum tahu ternyata imam kita tidak wudu, tapi tayamum tanpa alasan. Padahal air banyak, ya kan? Ulang lagi ya, ini contohnya. Kita tahu imam tayamum, padahal tidak ada uzur, tidak ada alasan apa-apa. Dan kita tahu air melimpah banyak. Jadi dia toharoh itu pakai tayamum, nggak pakai wudu. Jadilah imam. Nah itu
tak sah makmumnya itu, karena dia tahu. Kenapa demikian? Karena imam yang tayamum padahal air banyak itu wajib diqodho, wajib diganti sholatnya. Jadi kalau kita bermakmum sama orang yang sholatnya harus diqodho, itu tak sah sholatnya. Kecuali contoh, Pak Haji habis maghrib ketiduran, tembus sampai subuh, berarti Pak Haji bisa tidak sempat kan? Berarti sholat subuh lah Pak Haji. Setelah sholat subuh, Pak Haji rencana qodho nanti aja lah duhur. Duhur yang pertama Pak Haji melaksanakan duhur ada, ya kewajiban saat itu. Nah berarti kan Pak Haji mau lihat tadi sholat yang ditinggalkan apa Pak Haji? Isya kan? Nah Pak Haji isya, sholat di sini, niat sholat isya qodho. Saya datang di belakang bermakmum, walaupun saya tahu dia qodho, Pak Haji qodho, sholat saya berjamaahnya sah. Nah, itu beda kan? Sholat yang wajib diqodho dan sholat qodho itu beda. Hati-hati ya Pak ya, soalnya saya harus betul-betul agak jelas. Wala ya'taqida wujuba qodho'iha alaihi. Jadi jangan sampai berimam seorang makmum kepada imam sholatnya wajib diulang, wajib diqodho lagi. Sebentar. Ya silakan. Kalau si Pak Haji tadi dia mengqodho misalnya, sementara kita ini sholat maghrib, ini yang coba ya bahasa itu. Ya dia ini kan maghrib dah nih, sholat maghrib selesai, kita datang tadi, sementara ini Pak Haji sholat isya. Kita belum dengan dia bagaimana tuh? Apakah Pak Imam sholat apa? Sholat maghrib juga. Maghrib. Sholat apa? Isya. Pak Haji sholat maghrib. Jadi qodho isyanya. Tiba-tiba terlambat datang. Kita bermakmum dengan Pak Haji, tapi maghrib kita biasa. Berarti beda rakaat ya. Iya. Pak Imam 3 rakaat, Pak Haji qodho isya 4 rakaat kan. Jadi sah itu. Jangankan beda 3 rakaat, sepanjang sholatnya aturannya sama, ada rukunya, ada sujudnya, sah. Kecuali seperti sholat jenazah, itu nggak boleh. Ada orang sholat jenazah, kita makmum sholat zuhur, sholat maghrib itu nggak bisa, karena dalam jenazah nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Atau ketika mau sholat kita bermakmum pada orang yang sholat istisqa misalnya, sholat gerhana. Sholat gerhana kan 2 kali ruku kan ya? Nah, itu. Kalau yang sesuai boleh Pak Imam. Kalau yang sesuai, misal Pak Imam bermakmum sama orang yang sholat subuh qodho 2 rakaat, Pak Imam sholat duhur misalnya 4 rakaat. Setelah imamnya assalamualaikum, Pak Imam bangkit tambahkan 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu termasuk sholat berjamaah, karena aturan tata sholatnya sama aturannya, sujudnya, rukunya sama, baik jumlah ataupun cara bangkitnya. Jadi walaupun sholatnya berbeda, asal jangan bukan berbeda dalam arti, tapi kalau sholat jenazah itu jelas berbeda betul ya. Sholat gerhana jelas berbeda, nggak bisa. Tapi sholatnya yang memang mirip-mirip, rukunya sekali dalam 1 rakaat misalnya, sujudnya 2 kali, itu silakan aja. Menurut ulama mazhab Syafi'i seperti itu. Oh iya, saya lupa karena khawatir nanti keburu isya, boleh sambil sering bertanya, tak jadi masalah, silakan aja Pak. Itu yang kedua ya, wala kita wujubu pada ihadai, jangan sampai kita jadi makmum kepada imam yang sholatnya wajib qodho. Gitu. Nggak bisa dipahami apa ya? Atau khawatir kata-kata saya kurang jelas gitu ya. Belum. Jadi begini Pak Imam tayamum, ya tayamumnya nggak ada alasan apa-apa. Setelah air banyak. Ya pada air banyak. Saya tahu itu. Kenapa tayamum? Menjadi imam. Nah saya nggak boleh sampai bermakmum, nggak boleh. Karena kan sholat itu wajib qodho, mau tidak mau gitu ya. Berarti sholat makmum itu banyak tidak tahunya gitu ya ternyata.
Yang selanjutnya wa ayyakuna ma'muman. Nah, ini agak rumit lagi nih. Dan jangan sampai imam itu sebagai makmum. Nah, kan? Begini. Harusnya dipraktekkan. Udah. Nah, bolehlah ya. Apa? Harus berdua nih. Nah, Mas, Apa tadi? Jangan sampai imam jadi makmum. jangan sampai imam jadi makmum. Kadang sholat ada yang berjejer kayak gini kan? Ada sholat yang kayak berjejer kayak gini. Karena batasan sholat itu nggak boleh makmum tumitnya melebihi tumit imam. Makmumnya kakinya ukuran 46, imamnya ukuran 31. Berarti jarinya lebih panjang makmum kan? Itu nggak jadi masalah asal tumitnya jangan lebih depan melebihi tumit imam, itu ketentuannya. Berarti bisa aja datang gini kan? Nah, ketika saya datang mau masuk, ya Pak, memang ya, saya bingung. Ini yang imam siapa? Nah, itu maksudnya. Gitu. Bisa dipahami nggak imam? Yang jelas yang tahu orang imam sebelah kiri. Kan gitu. Nggak semua orang tahu masalahnya. Oh gitu. Nah, soalnya di kanan pun boleh nggak jadi masalah. Itu keutamaan. Kan begitu. Bisa soal seperti ini. Ketika posisi tumit, milih tumitnya ini lebih mundur kan? Berarti ini makmum kan? Saya masuk mau sholat. Ini yang imam itu yang mana? Nah, saya wajib beristihad. Saya tentukan imam yang sebelah kiri. Sholat pas saya di belakang ini. Ternyata imamnya ini bisa batal sholat saya. Gitu. Bisa ya dipahami apa ya? Makasih, Mas. Jadi jangan bermakmum sama imam yang jadi makmum gitu. Berarti Nebak-nebak, tapi supaya mereka dapat sholat berjamaah wajib ijtihad, tentukan pilihan. atau menunggu komando Komando gimana? pada saat ruku. Justru itulah seorang makmum. Dia itu wajib mewakil. Jangan sampai nunggu imam ruku. Karena apa? Nanti ketinggalan Al-Fatihah, bukan masbuk lagi kalau begitu. Kan masbuk itu adalah ketika dia mau sholat, imam sedang ruku, kan begitu. Masa ini mau menunggu ruku? Begitu ya. Cuma alamiahnya memang seorang makmum mengejar imam supaya belum bangkit dari ruku, biasanya begitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita bermakmum pada imam padahal dia makmum gitu. Berarti kan gimana ya? Ya udah nggak usah dijelaskan lagi ya, seperti itu ya gambarnya udah dicontohkan ya. Gitu. Yang selanjutnya syarat jadi makmum wa ayat taqaddama ilyatan fil muwaqit. Tidak boleh lebih depan barisannya. Nah, seperti tadi yang saya bilang gitu ya. Jadi ketentuan imam itu dengan makmum, pertama ketika berdiri, tumit imam harus lebih maju daripada makmum. Tak peduli jari kaki makmum itu panjang lebar, tak peduli. Yang penting jadi batasan tumit. Itu aja intinya. Anak kecil jadi imam misalnya ya, kakinya nomor 23, yang jadi makmumnya kakinya nomor 49. Pasti kan lebih maju jarinya kan. Nah, bukan dari jari itu, tapi dari tumit yang diukur. Kalau imam berdiri, kalau imam duduk itu fakhtai, itu jangan melebihi pantatnya. Nah itu, tumit jangan melebihi pantatnya. Jadi yang dibatasan tumit. Kalau imamnya berbaring itu berarti kepala kayak mayat lah. Kepala ke utara, kaki ke selatan, terus wajah menghadap kiblat. Nah, itu batasannya perut. Tumit jangan sampai melebihi perut. Perutnya imam. Kalau misalnya imamnya terlentang itu kaki
di depan kiblat ke timur, ke barat, kepala ke timur. Tapi wajib pakai apa? Wajib pakai sandaran supaya muka menghadap kiblat, gitu ya. Nah itu batasannya adalah tumit jangan sampai melampaui kepala imam. Cuma saya jelaskan beberapa kali, kalau imam udah payah gitu, kayak tak ada imam yang lain, gantilah kan gitu ya. Nah, gitu. Kalau udah sampai jelaskan seperti itu. Cuma ini ya aturan mainnya seperti itu. Jadi tumit dan tumit. Kalau makmum tumitnya melebihi imam, terutama ketika sholat berdua, maka itu tidak sah, batal sholatnya. Yang selanjutnya, wa ayya'lama intiqalatu imamah, dan harus tahu kapan imam intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud. Tahunya dengan dua hal, boleh dengan mata, boleh dengan pendengaran. Dengan mata boleh, walaupun misalnya di luar kebetulan ada layar kelihatan, nggak ada masalah, silakan. Yang penting imam kelihatan gerakannya, walaupun jauh jaraknya. Ya, karena jarak maksimal imam dengan jamaah ketika di luar masjid, bukan di dalam masjid, itu 300 diro. 1 diro itu sama dengan 50 cm, berarti 300 diro itu sama dengan 150 meter. Dipasang di sebelah di sana, imam kelihatan gerakannya, sah salatnya. Yang penting kelihatan. Kebetulan dia mudeng, nggak bisa terdengar, cuma bisa melihat, sah salatnya. Tapi kalau dia tidak melihat pergerakan imam, gitu ya, terus telinganya kebetulan tidak mendengar, itu bisa jadi tidak sah salatnya, karena pergerakan imam tidak kelihatan. Itu ya Pak ya. Atau dengan pendengaran. Nah kalau ini umum, walaupun jauh, karena kita ada pengeras suara, tak jadi masalah. Karena pakai kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah kalimat untuk intiqal. Ya, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Kalau takbiratul ihram itu rukun, kalau takbir intiqal itu sunnah. Jadi wajib melihat atau mendengar perpindahan imam. Kalau kira-kira misalnya tak bisa mendengar dan tak bisa melihat, silahkan, teknologi masa ini sudah begitu canggih, bisa diakalilah dengan teknologi. Itu syarat jadi imam. Yang selanjutnya, wa ayaztamia fil masjid au fi salasati jiro dari masjid. Harus dalam satu ruangan. Gitu. Jadi dalam satu masjid. Adapun kalau mau di luar masjid, itu silakan, jaraknya 300 zero atau 150 meter. Lebih dari itu tidak sah salat. Begitu ketentuan dalam. Nah cuma gini Pak, saya mau tanya dulu, masjid ini kira-kira ini lantai 1, lantai 2 atau lantai apa nih namanya? Karena dalam ketentuan mazhab Imam Asy-Syafi'i, mohon maaf ya, mazhab yang lain walau saya kurang tahu. Ini di luar ini termasuk masjid bukan? Kalau termasuk masjid, ketika makmum mau sholat itu tidak boleh membelakangi imam, tidak boleh membelakangi kiblat. Makanya sebaiknya mendingan jalan sini aja. Kenapa? Ini kan bukan di luar masjid kan? Ini menurut mazhab Imam Syafi'i ya, kesannya kayak ribet, tapi ya saya sampaikan aja. Jadi ada ketentuan seorang makmum itu tidak boleh ketika dia menuju sholat berjamaah itu membelakangi kiblat. Maka harusnya tangganya sebelah sana. Jadi ketika naik langsung ada kiblat, bukan membelakangi. Kalau di masjid, ini kan kita jalan nih, sebelum masuk kan membelakangi kan. Nah itu masalahnya. Iya waktu berjamaah sholat,
dia menuju tempat imam, posisi makmum tidak boleh membelakangi kiblat ketika sholat berjamaah, bukan sebelum sholat, bukan. Jadi makanya saya lebih memilih sering jalan sini karena menghindari itu aja. Karena nggak tahu status masjid ini apakah 2 lantai atau 1 lantai. Kalau semuanya masjid tak masalah, lantai 1, lantai 2, lantai 3 masjid semua tak jadi masalah. Mau membelakangi juga. Tapi kalau ada masjid yang bawahnya misalnya kantor yayasan, atasnya masjid, itu yang jadi masalah. Nah, gitu ya Pak ya. Gimana memang? Kita masuk memang kita ini belakang kiblat kan. Jadi di luar itu tidak. Makanya nanya saya di luar itu masjid bukan. Saya nanya itu, karena kan saya baru di sini, jadi saya nggak tahu proses pembangunannya kayak gimana. Segini kita nih jawabannya gini, tergantung daripada dia mana. Kalau jamaahnya ramai, buat kita pakai seperti apa? Luar. Bukan, al-umuru bima qasdiha. Niat awalnya masjid itu yang mana sampai mana gitu maksud saya gitu. Yang dibikin masjidnya. Lantai 2 ada nggak di sana? Ada. Ada kan? Naik ke sana lewat mana? Ada. Lewat belakang. Ketika membelakangi kiblat kita masih di luar kan? Tapi ketika sudah masuk bangunan masjid nggak boleh membelakangi kiblat ketika berlangsung sholat berjamaah, itu maksud saya. Makanya saya nanya ini termasuk masjid atau bukan? Tapi lazimnya kalau secara baca doa masuk masjid ini ketika masuk sini. Ya makanya saya masih belum tahu batasan masjid itu dari mana sampai mana, makanya saya nanya tadi. Kalau itu belum bukan masjid berarti tak masalah membelakangi kiblat, kan itu di luar masjid. Perempuan pun silakan aja, yang mereka jawab nggak jadi masalah. Ya jelas kan, tergantung kondisi jemaah itu aja lah. Kalau seandainya memang kita awalnya memang mau dibilang iya, mungkin tidak iya mungkin iya juga. Kalau hukum itu nggak bisa dibilang boleh iya, boleh nggak bisa. Dan tergantung perjamaah di masalahnya. Kalau jamaah ramai, contoh misalnya Idul Fitri, misalnya. Al-musabbatu muqaddam ala nafi, keputusan pertama itu bisa menggugurkan keputusan yang lain. Jadi keputusan pertamanya mesti itu mana? Keputusan awalnya. Kalau itu kan mungkin cadangan, tempat kalau misalnya perlu Ini ke sana, Ini cadangan Ustaz. Ya, berarti ketika masyarakat masuk ke sana nggak boleh kan ke masjid, kan? Tapi kalau masjid ketika masuk ke sini kan gitu gambarannya. Daerah. Nah, masalahnya lebih parah lagi itu posyandu itu masjid nggak masuknya, WC masjid nggak, itu masalahnya. Jadi kita harus ada keputusan gitu. Harus ada, mohon maaf ya, bukan bermaksud meribetkan, memang hukum disampaikan apa adanya. Ya jelas intinya itu cadangan. Nah, cadangan berarti bukan masjid kan? Ketika ada jumatan di sana, nggak usah kayak ke masjid kan? Itu bukan masjid. Masjid ketika masuk pintu ini kan, gitu maksudnya. Berarti kalau di sana cuma sunat mutlak aja, bukan kayak ke masjid. Atau mungkin kalau Jumat bisa. Jadi hanya untuk berjamaah sah. Untuk berjamaah sah. Berjamaah sah. Apa? Mengajari masalah, bahkan tadi dikatakan itu 300 dirham bagi mereka yang di luar masjid. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau di dalam masjid mau kilometer juga nggak jadi masalah. Seperti masjid Haram sampai terus asal nggak terputus, itu silakan aja, nggak jadi masalah. Itu ketentuannya ya. Mohon maaf nih saya sampaikan aja. Dan itu mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang lain memang agak berbeda. Karena kita udah komitmen mau melaksanakan mazhab Imam Syafi'i, ya saya sampaikan itu aja. Masih lama? Berapa menit? Iya, kenapa mengasih tahu? Kalau dia sebelahan kan? Kenapa? Rumahnya sebelah sama masjid. Ini masjid dia rumah sebelah. Jamaahnya tak. Ya makanya tadi saya bilang kalau musabatu muqaddam ala nabi, keputusan pertamanya di mana? Gitu. Awal masjid itu dari mana sampai ke mana? Di suratnya itu di mana? Gitu. Rumah. Ini rumah warga sebelah. Jadi kalau dia sholatnya dengan suaranya gitu. Jadi dia berjamaahnya di sebelah. Sholat di rumah tapi makmum dengan imam. Asal dia tahu gerakan imam lewat pendengaran atau penglihatan, itu aja. Saya tinggal di sebelah ini, kan temboknya kan? Ya. Saya tinggal di sebelah, dengar nih imam Allah berangkat. Ya. Saya ikut angkat takbir, kesana tuh.
Sah kalau misalnya dia tahu intiqalnya imam lewat pendengaran atau lewat penglihatan, itu aja ketentuannya. Tapi kalau masih kosong gimana? Nah, itulah masalahnya. Itu memang kenapa harus dibuka kalau masih kosong. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf kita nggak bisa melanjutkan karena kita memang ngaji ini sambil menunggu bisa gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fi bila qaulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.